Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kelas 9 SMPN 1 Malausma. Mengawali pembelajaran kita pada semester 1 bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Kita mulai dari pembelajaran pembelahan sel. Tujuan dari pembelahan sel yaitu untuk memudahkan memahami materi spermatogenesis dan oogenesis. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa melakukan pembelajaran daring, dan mudah-mudahan kedepannya kita masih diberi kesehatan juga dan masih bisa melanjutkan pembelajaran kita ini. Manusia pada dasarnya berasal dari satu sel dan mengalami pembelahan terus-menerus sehingga pada saatnya sudah dewasa jumlah selnya berjumlah 200 triliun. Mengapa sel mengalami pembelahan? Jawabannya ada 3, yang ke satu untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Di mana pada pertumbuhan dari satu sel menjadi banyak sel. Dari satu sel sperma bersatu dengan sel telur menjadi zigot, kemudian menjadi segumpal darah dan dilindungi di dalam rahim, mengalami pertumbuhan menjadi bayi, kemudian lahir dan tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh pula menjadi remaja, tumbuh pula menjadi dewasa, dan kemudian menjadi orang tua. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan dari satu sel menjadi banyak sel. Kemudian perbaikan, di mana perbaikan ini pada saat tubuh kita luka, lama-kelamaan tubuh kita akan menjadi sembuh kembali. Itulah yang disebut dengan perbaikan. Kemudian reproduksi, di mana terjadi pada organ kelamin untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma. Dan kita pindah sekarang kepada pembelahan mitosis. Kita lihat gambar mitosis. Pada pembelahan mitosis terjadi 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Di mana pada profase pembelahan mitosis, kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada metafase mitosis, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada anafase mitosis, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada telofase mitosis, membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Jadi pada pembelahan mitosis ini terjadi satu kali pembelahan di mana menghasilkan dua sel anak yang diploid atau sama atau identik dengan induk atau ibu atau emak. Induknya 2N dan diploid, dan anaknya juga 2N atau diploid. Kemudian terjadi pada sel tubuh untuk perbaikan dan pertumbuhan. Itulah yang terjadi pada pembelahan mitosis. Dan kita lanjut ke pembelahan meiosis. Kita lihat gambar pembelahan meiosis, di mana ada 2 kali pembelahan, yaitu pada tahapnya sama seperti pada metafase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase 1. Dan pembelahan yang kedua yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase 2.
Sehingga pada profase 1 pada pembelahan meiosis, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian. Pembelahan meiosis yaitu pada profase pembelahan meiosis, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau berbentuk fragmen, kemudian kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Pada metafase 1 pembelahan meiosis, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada anafase 1 pembelahan meiosis, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada telofase 1 pembelahan meiosis, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, dan membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian pada pembelahan kedua dari pembelahan meiosis, yaitu profase 2 pembelahan meiosis, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Dan pada metafase 2 pembelahan meiosis, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian pada anafase 2 pembelahan meiosis, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan pada telofase 2 pembelahan meiosis, membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid atau setengah dari sel induk. Sehingga pada gambar pembelahan mitosis ini, terjadi 2 kali pembelahan. Pada pembelahan pertama dan pembelahan kedua menghasilkan dua sel anakan yang bersifat haploid atau setengah dari sel induk. Pada pembelahan kedua membentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid atau setengah dari sel induk. Jadi pada pembelahan meiosis ini, yang pembelahan pertamanya menghasilkan 2 sel anakan yang haploid, dan pada pembelahan keduanya menghasilkan 4 sel anakan yang haploid atau setengah dari sel induk. Kemudian pada pembelahan mitosis ini terjadi pada organ reproduksi yang tujuannya untuk menghasilkan, yaitu terjadi pada sel telur dan sel sperma. Dan itulah pembelajaran kita yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.